Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelas AKF 1, dari kelas K, dari kelompok H, akan membahas mengenai exercise week 9. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan sendirian untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya ditemani oleh teman rekan saya. Yang pertama adalah Muhammad Akmal Arayan dengan nomor NPM terakhir 032. Lalu ada Sabita Amelia Restu Putri Rianti dengan nomor NPM 126. Lalu ada Alena Azahra Ramadhani dengan nomor NPM terakhir 330. Lalu ada Erlita Ine Kusrini dengan nomor NPM terakhir 418. Dan saya Salma Mauldadri Asila dengan nomor NPM terakhir 421. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari soal P9.1. Di soal ini itu diketahui Remarks SM yaitu data harga penjualan 2022, lalu ada FIFO cost per inventory 31 Desember 2022, lalu ada estimated cost to complete and sell, serta katalog selling price 2023. Nah, pertanyaannya itu pada jumlah berapa masing-masing nilai mejanya itu muncul dalam laporan keuangan 2023. Jadi kita akan menghitung NRV dari masing-masing mejanya dulu. Rumus NRV itu estimated selling price dikurangi estimated cost to complete and sell. Nah, estimated selling price-nya itu kita pakai dari katalog 2023 karena itu yang sudah terpakai sejak 1 Desember 2022. Nah, yang pertama di meja A itu estimated selling price-nya 500, kemudian estimated cost to complete and sell-nya 50. Jadi NRV-nya itu 450. Untuk meja B, NRV-nya itu 430, dari 540 dikurangi 110. Untuk meja C, 900 dikurangi 260, jadi NRV-nya 640. Lalu untuk meja D, 1200 dikurangi 200, sehingga NRV-nya 1000. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan lower of cost or net realizable value. Jadi, kita cari yang lebih rendah antara cost dan NRV-nya. Untuk yang meja A diketahui lower of cost or NRV-nya itu 450 perbandingan antara 470 dan 450. Lalu untuk meja B itu diketahui 430 karena lebih rendah dari NRV-nya lebih rendah dari cost-nya. Lalu yang di meja C itu 640 lower of cost or NRV-nya. Untuk meja D 960. Jadi, berdasarkan pendekatan individual item basis, nilai masing-masing meja pada laporan keuangan pada 31 Desember 2022 itu meja A 450 karena NRV-nya lebih rendah dari cost. Lalu meja B itu 430 di mana itu NRV-nya lebih rendah dari cost-nya. Lalu meja C itu 640 yang dimana NRV-nya juga lebih rendah dari cost-nya yang sebesar 830. Lalu untuk meja D itu 960 di mana ini cost-nya lebih rendah daripada NRV-nya. 900 lebih rendah dari 960 lebih rendah daripada 1000. Ya baik, di sini saya akan menjawab soal P9.2 di poin A.1, di mana soal itu determine the proper balance in allowance to reduce inventory to net realizable value at 31 Mei 2022. Jadi di soal ini kita diminta mencari berapa saldo akhir yang seharusnya ada di akun allowance pada tanggal pelaporan. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat selisih jika nilai NRV ini lebih rendah daripada cost. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari saldo allowance ini itu untuk mengharuskan kita untuk membandingkan harga cost dengan nilai NRV untuk setiap jenis barang. Kita harus memilih angka yang paling rendah di antara keduanya. Langsung aja kita ini, karena di item pertama itu ada aluminum siding, dia memiliki cost 70.000 sedangkan NRV-nya 56.000. Nah, kita cari yang terendah yaitu di NRV sebesar 56.000. Lalu item kedua itu ada cheddar siding, yaitu memiliki cost sebesar 86.000 dan NRV sebesar 84.800. Karena NRV-nya lebih rendah yaitu sebesar 84.000, maka kita pakai 84.800. Lalu item selanjutnya ada low fret glass doors, yaitu di cost sebesar 112.000 sedangkan NRV-nya itu 168.300.
Di sini kita bisa tahu cost-nya lebih kecil, yaitu 112.000, maka kita masukin ke 112.000. Lalu yang terakhir ada thermal window, dimana cost-nya itu 140.000 dan NRV juga 140.000. Kalinya sama, jadi kita langsung aja kita masukin di 140.000. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai paling rendah, ini sudah mendapatkan persen, lalu kita jumlahkan semuanya, yaitu 56.000 ditambah 84.800, 112.000 ditambah 140.000, yang menghasilkan total inventory di LCNRV ini sebesar 392.800. Nah, untuk menentukan saldo cadangan, yaitu adalah selisih antara total harga perolehan awal dengan nilai total SCNRV. Jadi total cost awal itu kan sebesar 480.000. Lalu kita kurangkan dengan total nilai LCNRV yang sudah kita cari, yaitu sebesar 392.800.000, yang menghasilkan saldo allowance akhir yaitu sebesar 15.200. Di sini saya akan menjelaskan jawaban pada soal B9.2 poin A.2, yaitu allowance yang awal sebesar 27.500 dikredit. Nah, allowance yang sebenarnya yaitu sebesar 15.200 dikredit. Artinya, allowance harus dikurangi sebesar 27.500 dikurangi 15.200, hasilnya yaitu 12.300. Karena allowance tersebut turun, artinya terjadi recovery atau gain. Nah, jurnalnya jika memakai metode loss, yaitu allowance to reduce inventory to NRV, yaitu 12.300 di debit, dan recovery of inventory loss 12.300 di kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban soal P9.2 untuk yang bagian B. Jadi soalnya itu, apa alasan penggunaan aturan LCNRV untuk persediaan? Jadi, LCNRV merupakan standar evaluasi aset di mana perusahaan membandingkan antara biaya perolehan awal atau cost dengan nilai realisasi neto atau NRV. Dan dalam metode ini kita mengambil nilai yang paling konservatif atau yang terkecil sebagai dasar pelaporan di neraca. Landasan utama metode ini adalah prinsip kehati-hatian atau prudence, yang dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya overstatement aset. Dan akuntansi memastikan bahwa perusahaan tidak memberikan harapan palsu kepada pembaca laporan keuangan dengan mencatat nilai barang lebih tinggi daripada kemampuan realnya untuk menghasilkan uang. Di saat terjadi penurunan kegunaan atau harga pasar, kita harus segera mengakui kerugian pada periode tersebut. Namun, jika terjadi kenaikan nilai pasar, kita dilarang mengakui keuntungan tersebut secara prematur sebelum barang tersebut benar-benar berpindah tangan atau terjual. Hasil akhirnya adalah penyajian laporan posisi keuangan yang jauh lebih objektif dan relevan. Dengan angka yang realistis, para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor dapat mengambil keputusan dengan data yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya di lapangan. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh soalnya ya dari penilaian LCNRV. Jadi di sini ada yang namanya PT Salcraft ya, itu memiliki data persediaan pada akhir tahun 31 Desember 2025. Yang pertama ada biaya perolehan atau cost-nya itu sebesar 100 juta. Lalu ada estimasi harga jual sebesar 95 juta. Lalu ada estimasi biaya penjualan itu sebesar 7 juta. Jadi di sini ada instruksinya kita harus hitung nilai realisasi neto atau NRV-nya. Lalu disuruh untuk menentukan nilai persediaan akhir yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Lalu disuruh untuk buat jurnal penyesuaian menggunakan metode kerugian atau loss method dan metode beban pokok penjualan atau COGS method.
Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas ya untuk jawaban yang pertama, yaitu menghitung nilai realisasi neto atau NRV ya. Jadi untuk rumus NRV sendiri adalah estimasi harga jual nanti itu dikurangi sama estimasi biaya penjualan. Yaitu 95 juta tadi itu nanti dikurangi dengan 7 juta, hasilnya jadi 88 juta. Lalu yang kedua, yaitu disuruh untuk menentukan nilai LCNRV-nya. Jadi ini itu nanti dibandingkan antara biaya perolehan dan NRV-nya. Lalu nanti itu dipilih yang mana yang paling rendah. Jadi yang di cost itu ada 100 juta. Lalu di NRV-nya sendiri itu ada 88 juta. Jadi nilai terendahnya itu kan 88 juta teman-teman. Jadi besarnya penurunan nilai atau breakdown-nya itu nanti 100 juta itu nanti dikurangi dengan 88 juta, jadi sejumlah 12 juta. Oke, yang ketiga ini di langsung penjurnalannya ya di tanggal 31 Desember 2025. Di sini tuh ada dua cara untuk mencatat penurunan nilai sebesar 12 juta ini. Yang pertama dengan metode kerugian atau loss method ya. Jadi di metode ini itu lebih transparan karena itu memisahkan kerugian dari beban operasional rutin. Jadi untuk jurnalnya sendiri itu nanti kerugian penurunan nilai persediaan sebesar 12 juta pada persediaan atau penyisihan persediaannya itu sebesar 12 juta. Lalu ada di metode beban pokok penjualan atau COGS method. Jadi di sini itu metode ini itu memasukkan kerugian langsung itu ke dalam harga pokok penjualan. Untuk jurnalnya sendiri itu nanti di beban pokok penjualan atau HPP itu nanti sebesar 12 juta pada persediaan sebesar 12 juta. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktu kalian yang telah kalian berikan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.